Nah, teman-teman, selamat malam semuanya. Jadi hari ini saya bakal mengulik secara bersama kalian tentang kisi-kisi PSAS Sosiologi. Nah, jadi perkiraan besok itu ada sekitar 55 soal kisi-kisi yang diberikan oleh guru sosiologi di sekolah saya. Jadi sekarang kita bakal belajar. Nah, ini ada dua bab, yaitu tentang perubahan sosial dan juga globalisasi. Kita masuk untuk pembahasan yang pertama. Nah, ini ya soal nomor pertama itu kita diminta untuk menjelaskan fenomena dalam perubahan sosial. Nah, tapi kita belum tahu fenomena apa yang harus kita jelaskan, jadi kita skip lanjut ke nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu kira-kira kita disuruh untuk menjelaskan proses perubahan sosial pada kehidupan masyarakat adat. Nah, proses sosial yang ada pada masyarakat adat itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, seperti modernisasi, globalisasi, dan interaksi dengan kebudayaan lain. Saya ulangi, proses perubahan sosial pada kehidupan masyarakat adat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal juga faktor eksternal, seperti modernisasi, globalisasi, dan juga interaksi dengan kebudayaan lain. Sekali lagi, proses yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal, seperti modernisasi, globalisasi, dan juga interaksi dengan kebudayaan lain. Kemudian kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu menganalisis karakteristik perubahan sosial. Nah, karakteristik perubahan sosial yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Kemudian perubahan pada lembaga masyarakat diikuti oleh lembaga sosial lainnya. Dan kemudian perubahan tidak dapat dibatasi. Saya ulangi, karakteristik perubahan sosial yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Kemudian perubahan pada lembaga masyarakat diikuti oleh lembaga sosial lainnya. Dan yang terakhir, perubahan tidak dapat dibatasi. Oke, saya ulangi sekali lagi. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Kemudian perubahan pada lembaga masyarakat diikuti lembaga sosial lainnya. Dan yang terakhir, perubahan tidak dapat dibatasi. Yaitu untuk soal tentang karakteristik perubahan sosial. Selanjutnya kita bakal mengulik tentang fakta yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Nah, ini soalnya mirip-mirip dengan nomor 5 dan juga nomor 7. Jadi faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Kalau supaya gampang kita artikan perubahan jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, kemudian pertentangan dalam masyarakat, dan juga adanya revolusi atau pemberontakan. Saya ulangi, faktor internal yaitu masyarakat mengalami perubahan penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan juga adanya revolusi atau pemberontakan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat itu yang pertama ada terjadi perubahan lingkungan, adanya peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Saya ulangi, faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat yang pertama perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Fakta yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, dan juga pertentangan dalam masyarakat, serta adanya revolusi atau pemberontakan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat, yaitu perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan lainnya.
Oke, saya bakal kasih kuis kalian. Tolong jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Oke, saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial itu ada 2. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal contohnya seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan juga adanya revolusi atau pemberontakan. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat. Nah, ini contohnya ada perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, kita next ke soal berikutnya. Mengidentifikasi faktor internal yang mendorong perubahan sosial. Yang tadi ya kita sudah ulik, yaitu bertambah atau berkurangnya, yakni perubahan jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan juga adanya revolusi atau pemberontakan. Saya ulangi lagi, faktor internal yang mendorong perubahan sosial. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk, kemudian penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, dan juga adanya revolusi atau pemberontakan. Oke, saya kira sudah paham karena tadi kita juga sudah membahas. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini menjelaskan alasan kontak dengan budaya lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, kenapa kontak dengan budaya lain itu dapat mendorong terjadinya perubahan sosial? Nah, yang pertama itu karena terjadinya diskusi atau penyebaran unsur budaya. Diskusi, penyebaran unsur budaya. Yang kedua ada akulturasi. Nah, akulturasi ini masuknya budaya lain tetapi tidak menghilangkan budaya asli. Kemudian asimilasi, masuknya budaya lain tetapi menghilangkan budaya asli, dan juga penetrasi budaya atau masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain baik secara damai maupun secara paksa. Saya ulangi, kontak dengan budaya lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial karena yang pertama diskusi atau penyebaran unsur budaya. Yang kedua, akulturasi atau masuknya kebudayaan lain tanpa menghilangkan budaya asli. Kemudian asimilasi, masuknya budaya lain tetapi menghilangkan budaya asli, dan juga penetrasi budaya atau masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain baik secara damai atau penetration pacific maupun paksa atau penetration violente. Kemudian kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Ini tadi sudah kita bahas. Yang kedua ada 2. Yang pertama faktor internal, yaitu perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, adanya pertentangan dalam masyarakat, dan juga revolusi atau pemberontakan. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan lain. Kita next ke yang berikutnya, yaitu menganalisis faktor yang dapat menghambat perubahan sosial. Nah, ini faktor yang dapat menghambat perubahan sosial. Oke, kita bahas. Yang pertama ada kurangnya hubungan dengan masyarakat luas. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luas. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian sikap masyarakat yang masih tradisional. Vested interest atau kepentingan yang kuat, kemudian prasangka buruk terhadap hal-hal baru, kemudian rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, yang kemudian menyebabkan hambatan yang bersifat ideologis, dan yang terakhir kebiasaan atau adat yang sulit untuk diubah. Saya ulangi, faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luas, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih tradisional, vested interest atau kepentingan yang kuat, kemudian prasangka buruk terhadap hal-hal baru,
rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada interaksi kebudayaan, hambatan yang bersifat ideologis dan juga kebiasaan atau adat yang sulit diubah. Itu faktor-faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan sosial. Baik, kemudian kita lanjut untuk mengulik pengaruh dari adanya perubahan pada era digital. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pengaruh dari adanya perubahan pada era digital ini, pasti ada dua sisi. Yang pertama sisi positif dan juga sisi negatif. Kita bahas untuk sisi positifnya, itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dan menciptakan peluang untuk menciptakan ekonomi yang baru. Yang pertama positif, yaitu kemudahan untuk berkomunikasi dan juga peluang untuk menciptakan ekonomi baru. Nah, ada positif juga ada negatifnya. Untuk negatifnya yaitu mudahnya penyebaran hoax, kejahatan cyber, dan juga masalah kesehatan mental. Saya ulangi, dampak negatifnya yaitu mudahnya penyebaran hoax, terjadinya kejahatan cyber, dan juga masalah kesehatan mental. Jadi pengaruh dari adanya perubahan pada era digital ada dua. Yang pertama ada positif, yaitu kemudahan komunikasi dan juga peluang ekonomi baru. Yang kedua ada negatif, itu penyebaran hoax, kejahatan cyber, dan juga masalah kesehatan mental. Yaitu dari pengaruh dari adanya perubahan pada era digital. Nah, kemudian ini ada soal selanjutnya, ini perubahan yang memancar. Kalian tahu nggak apa itu perubahan yang memancar? Nah, jadi perubahan yang memancar itu adalah pola pada perubahan sosial di mana sebuah penemuan baru memberikan pengaruh ke segala arah atau bidang. Jadi perubahan yang memancar adalah pola perubahan sosial di mana sebuah penemuan baru memberikan pengaruh ke segala arah atau bidang. Itu dia pola perubahan memancar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengidentifikasi cara-cara terjadinya revolusi. Nah, ini kalau kalian punya buku sosiologi kelas 12, ini jawabannya ada di halaman 4. Nah, cara-cara terjadinya revolusi. Yang pertama, harus ada keinginan untuk mengadakan sebuah perubahan. Harus ada keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Kemudian adanya seorang pemimpin untuk memimpin. Nah, ada pemimpin untuk memimpin. Kemudian, pemimpin tersebut harus bisa menampung keinginan masyarakat. Dan juga yang terakhir harus ada momentum. Nah, jadi cara-cara terjadinya revolusi itu yang pertama harus ada keinginan untuk mengadakan suatu perubahan, adanya seorang pemimpin untuk memimpin, kemudian pemimpin yang mampu menampung keinginan masyarakat, dan juga harus ada momentum. Nah, itu kisi-kisi yang telah kita bahas. Untuk selanjutnya nantikan di part selanjutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Bye-bye.